Halo anak-anakku, setelah kalian melewati ujian yang kedua, maka hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang iklan. Tentunya masih bersama dengan Bapak, Pak Rizal Sianturi. Oke, siapkan hatimu untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak Bapak, materi pembelajaran kita tentang iklan mencakup beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian iklan. Yang kedua, contoh iklan, tujuan iklan, dan jenis-jenis iklan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yakni pengertian iklan. Pengertian iklan. Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Nah, coba dengar ya, Nak ya. Suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik. Nah, jadi iklan itu, misalnya ketika kamu ingat waktu kita belajar surat undangan resmi, katanya surat undangan resmi itu harus dibuat berdasarkan kepentingan lembaga atau instansi, ya kan? Nah, sedangkan kalau di iklan, anak-anakku, informasi yang disampaikan itu tidak harus untuk kepentingan lembaga, tetapi juga bisa untuk kepentingan pribadi seseorang. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya sesuatu ingin kamu tawarkan kepada orang lain, nah kamu bisa buat itu dalam bentuk iklan. Atau keluarga kalian, misalnya keluargamu punya sesuatu kerajinan tangan ingin ditampilkan atau ingin diperkenalkan. Nah, bisa kalian lakukan atau bisa kalian perkenalkan melalui iklan. Jadi pada intinya, iklan itu adalah pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa. Itu ya, kata kuncinya adalah iklan, pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa. Bisa enak ya? Nah, oke. Kemudian contoh iklan. Tentunya kalian pernah kalian menonton televisi, anakku? Pernah ya? Ketika kalian menonton televisi misalnya, kadangkala kan ada jeda iklan. Ada beberapa produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Jadi kalau kamu lihat sinetron yang sekarang, anakku, ada dua cara mereka lakukan. Yang pertama, setelah jeda mereka hanya khusus iklan. Atau yang kedua, saya perhatikan sekarang ada itu, nak, sinetron yang iklannya itu sudah masuk ke dalam cerita televisinya, cerita sinetronnya. Nah, misalnya ketika mereka lagi bercerita di dalam sinetron, dalam filmnya, mereka meminum sesuatu, sengaja mereka tunjukkan. Nah, sebenarnya itu adalah iklan. Nah, apa-apa saja contoh iklan? Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah iklan pembersih lantai atau Soclean lantai. Nah, yang kedua, ini iklan sabun Nuvo. Nah, coba perhatikan ini. Jadi, iklan itu ciri-cirinya seperti ini. Nah, atau yang ketiga kita lihat dulu ya. Nah, ada persamaan yang kalian lihat dari iklan-iklan ini? Tentunya ada. Persamaan yang paling menonjol adalah biasanya iklan itu disajikan dengan tampilan yang menarik, semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya pembaca atau orang yang melihat tertarik untuk membaca iklan itu. Nah, coba kamu perhatikan iklan yang pertama. Begitu cantiknya. Yang kedua dan yang ketiga. Mereka buat gambar yang menarik, pemilihan warna yang menarik. Dan tidak lupa juga, gambar yang mereka tampilkan adalah memang menggambarkan produk yang mereka
ingin tawarkan. Nah, jadi kalau misalnya di gambar nomor 1, Soklin. Nah, memang dalam kenyataannya Soklin ada beberapa macam. Nah, seperti ini. Atau iklan yang ketiga, Milo. Ya memang seperti ini tampilannya. Gitu ya. Nah, inilah contoh-contoh iklan. Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Sekarang tujuan iklan. Apa sebenarnya tujuan seseorang membuat iklan? Ada banyak tujuan pembuatan iklan. Tetapi anak-anak Bapak, secara umum tujuan iklan itu ada 2, ya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, iklan itu bertujuan untuk memberikan informasi. Sedangkan yang kedua, bertujuan untuk memengaruhi. Nah, jadi kalau misalnya seperti tadi anak-anak Bapak. Kita ulang misalnya yang pertama, ini. Iklan Milo misalnya. Coba kamu perhatikan. Tadi kan sudah dijelaskan, ada 2 tujuannya. Yang pertama memberikan informasi, yang kedua memengaruhi. Nah, coba perhatikan. Adakah informasi yang kita lihat dari iklan ini? Ada. Misalnya ini, minuman ini rasa coklat. Oh, saya mendapatkan informasi. Ternyata Milo itu rasa coklat. Itu ya. Nah, coba perhatikan. Isi bersih 115 ml. Oh, ternyata susu Milo yang diperkenalkan ini isi bersihnya 115 ml. Kemudian di sini ada dibuat sumber vitamin B1, B2, B3, B6, dan vitamin C. Nah, kamu sudah mendapatkan beberapa informasi. Ya kan? Nah, jadi tujuan iklan itu yang pertama memberikan informasi. Jadi iklan yang baik harus memberikan informasi yang memang benar-benar ada ya nak. Bukan berarti dikarang-karang, harus sesuai memang. Nah, katanya rasanya coklat, sumber vitamin B1, B2, dan seterusnya. Berarti informasi pertama tadi sudah dapat, yakni memberikan informasi. Nah, yang kedua memengaruhi. Apa maksudnya memengaruhi? Ketika ada iklan tadi tentang susu Milo anakku ditampilkan, tujuannya tidak lain. Tujuannya adalah untuk memengaruhi kita. Supaya apa? Supaya kita meminumnya, mengkonsumsinya. Lalu mereka sampaikan dulu kelebihannya apa. Lalu dengan melihat kelebihan-kelebihan itu, dengan melihat manfaatnya, tentunya pembaca nanti akan tertarik. Maka bisa saja kita menjadi terpengaruh. Kita minum susu Milo. Nah, ingat ya, tujuan iklan secara umum ada 2. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, memengaruhi. Bisa ya? Nah, oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis iklan. Nah, sangat banyak anak-anak Bapak jenis iklan yang ada sebenarnya. Tetapi pada pembelajaran kali ini, jenis iklan yang ingin kita pelajari adalah jenis iklan dilihat dari isinya. Jadi berdasarkan isi ya. Berdasarkan isinya, iklan itu anak-anakku dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada namanya iklan pengumuman. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Dan yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Nah, jadi ingat ya, ada 3 jenis iklan berdasarkan isinya. Ini perlu kamu ingat ini ya. Berdasarkan isinya. Jadi kalau ditanya, ada berapa jenis iklan berdasarkan isinya? Oh, jawabannya ada 3. Iklan pengumuman, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu. Iklan pengumuman. Ini contohnya. Seminar sehari penggunaan media digital di kalangan anak dan remaja. Mengapa dikatakan ini iklan pengumuman anak-anakku? Karena memang informasi yang disampaikan ini ya hanya sebatas pengumuman. Tahu pengumuman ya? Pemberitahuan. Nah, memang iklannya ini sudah lama ya. Ya, Selasa 18 Februari 2014. Nah, hanya mengumumkan saja akan diadakan seminar pada tanggal 18 Februari 2014, pukul 8 sampai 16 WIB. Nah, ini dikatakan iklan pengumuman, karena hanya memang mengumumkan, memberitahukan saja, begitu.
Bisa ya? Jadi inilah iklan pengumuman. Atau misalnya begini. Kamu misalnya pernah melihat tempelan misalnya. Pengumuman, akan diadakan lomba cerdas tangkas di sekolah ini. Akan diadakan lomba cerdas tangkas di sekolah Free Methodist misalnya. Nah, itu namanya iklan pengumuman. Saya. Nah, yang kedua, ada namanya iklan penawaran atau niaga. Jadi anak-anakku, jika dikatakan iklan penawaran atau niaga, tujuannya adalah berhubungan dengan penawaran barang atau penjualan barang. Tujuannya supaya barang tersebut laku. Supaya barang tersebut dibeli oleh orang lain. Nah, apa contohnya? Nah, ini dia. Pernah ya makan citatu? Iya. Iya, pernah. Jadi kalau saran Bapak, jangan terlalu sering makan citatu ya. Makanan apapun itu kalau terlalu sering kita konsumsi, tidaklah baik. Terlalu, namanya terlalu. Kita harus mengkonsumsinya sesuai dengan takarannya ya. Jadi sesuatu yang terlalu itu sudah menjadi tidak baik. Nah, perhatikan ini. Tujuan akhirnya adalah menawarkan jenis makanan ini. Jika ada di televisi misalnya kamu lihat iklan citatu, tujuannya apa? Tujuannya memang mau menjual. Mereka bukan hanya sekedar ingin memberitahukan, tetapi ingin memengaruhi supaya barang-barang ini laku. Bisa ya? Atau tadi di awal video ada kamu perhatikan iklan Yakult, iklan teh pucuk. Nah, semua itu adalah iklan penawaran. Bisa ya, Nak ya? Nah, yang terakhir ada namanya iklan layanan masyarakat. Nah, ini contohnya. Perhatikan ya. Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari. Nah, jadi iklan layanan masyarakat anak-anakku, iklan ini bukan bertujuan untuk menjual sesuatu, tidak. Jadi kalau mereka buat iklan tentang penggunaan lampu, bukan berarti mereka ingin menggunakan lampu, tidak. Iklan layanan masyarakat itu tujuannya adalah memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, kepada masyarakat. Bagaimana cara menghemat lampu, atau bagaimana cara berlalu lintas yang baik, atau bagaimana cara menggunakan masker yang baik saat-saat sekarang ini. Nah, jadi iklan layanan masyarakat itu tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tahu bagaimana yang baik, mana yang tidak baik tentang penggunaan suatu barang. Bisa ya? Jadi ingat, ada 3 tujuan iklan berdasarkan isinya. Pengumuman, penawaran, kemudian iklan layanan masyarakat. Bisa ya? Oke, saya rasa bisa ya. Nah, jadi kamu punya latihan anak-anakku. Latihannya apa? Carilah 1 contoh iklan. Ya. Kemudian setelah kamu cari iklannya, kamu gunting rapi, makanya iklan yang kamu cari itu jangan terlalu besar ya. Kamu gunting iklannya, kemudian kamu tempelkan di buku latihanmu. Kemudian nanti di bawah buku latihanmu kamu buat di sini, Nak. Tulislah informasi yang kamu temukan. Jadi berdasarkan iklan itu apa-apa saja informasi yang kamu temukan. Kemudian tentukanlah jenis iklan itu. Berdasarkan isinya, iklan yang kamu cari itu iklan jenis apa anak-anakku? Apakah niaga, apakah layanan masyarakat, ataukah pengumuman? Ya, bisa ya, Nak ya? Iya. Jadi demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan